Shalom keluarga damai, senang sekali kita dapat kembali bertemu dalam ibadah online pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa informasi terkait kegiatan di GKI Damai sepekan ke depan. Mari dengarkan informasi berikut ini. Bagi kaum dewasa muda, meski nggak bisa ketemu secara fisik, kita tetap semangat bersekutu melalui YoLine, Yogurt Online. Persekutuan via Zoom dewasa muda diadakan tiap Sabtu pukul 8.30 malam. Bagi teman-teman dewasa muda yang mau bergabung, bisa menghubungi Penatua Dian Stefanita pada nomor berikut ini. Di saat merebaknya pandemi COVID-19, banyak jemaat atau masyarakat kita yang terdampak secara ekonomi. Untuk itu, GKI Damai membuka dompet bantuan untuk mereka yang membutuhkannya. Bagi jemaat yang tergerak hati dapat menyampaikan donasi ke rekening BCA atas nama GKI Darmo Permai pada nomor rekening 258 350 712 4 dengan memberikan keterangan peduli COVID atau membubuhkan kode angka 19 di 2 digit terakhir dari dana yang ditransfer. Kepedulian jemaat ini kiranya menjadi berkat bagi sesama kita. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Suparmin, ayah dari Ibu Yanti Utami dan mertua dari Bapak Ferry Kampong. Pada hari Senin 18 Mei 2020, dimakamkan pada hari yang sama di TPU Siwalan Kerto. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Ade Samsudin, ayah dari Ibu Ati Suciati, mertua dari Bapak Kelly Pospos, pada hari Selasa 19 Mei 2020, dimakamkan pada hari Rabu 20 Mei 2020 di Jatinangor, Sumedang. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghiburkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mengundang jemaat untuk menghadiri persekutuan doa pagi melalui aplikasi Zoom dan juga WA pada hari Sabtu pukul 6 pagi. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi, dapat menghubungi pengurus sektor atau menghubungi Penatua Trisnawati pada nomor berikut ini. Demikianlah informasi bagi keluarga damai. Marilah kita menyiapkan hati kita karena ibadah akan segera dimulai. Shalom jemaat yang terkasih, selamat bergabung di ibadah online GKI Darmo Permai. Ibadah hari ini bertemakan Kristus Pemersatu Karya yang akan dilayani oleh Penatua Dian Stefanita. Mari kita bersama bernyanyi dengan hati yang riang gembira untuk memuji nama Yesus, Raja di atas segala raja kita. Segala serabim kerubim pujilah Dia.
kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur jikalau hari ini kita bisa kembali beribadah dalam rangka ibadah Paskah yang ke-7. Sebelum minggu depan kita akan merayakan Pentakosta. Bapak, Ibu, meskipun saat ini kita masih belum bisa berjumpa, kita terpisah secara fisik, tapi kita percaya sebagai gereja kita tetap dapat bersatu. Satu di dalam iman kita tetap satu di dalam ibadah, di dalam pujian kita tetap bersatu untuk menyembah Allah kita. Semua hanya karena kebesaran Tuhan kita. Mari kita meninggikan Dia. How great is our God. Our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terpujilah nama-Mu yang demikian agung dan besar. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Kami bersyukur di tengah pandemi ini, meskipun kami terpisah secara fisik, tapi kami tetap dipersatukan, yaitu kami satu di dalam Engkau, Tuhan Allah kami.
Tuhan, ampuni kami yang seringkali hidup egois. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Seringkali kami hanya fokus pada diri kami dan tidak peduli dengan saudara-saudari kami. Tuhan, biarlah kami boleh kembali diingatkan melalui ibadah ini akan panggilan kami yang sesungguhnya. Bahwa kami, gereja-Mu, adalah orang-orang yang dipanggil dengan tujuan untuk menjadi satu. Satukanlah hati kami ya Tuhan dengan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suaranya telah kudengar memanggil aku yang cemar, meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Telah lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Semakin tinggi ku tempuh, semakin damai hatiku, sebab kasih-Nya yang penuh, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Telah lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami rindu mendengar firman-Mu yang boleh menjadi penuntun hidup kami, khususnya kami sebagai gereja-Mu, agar kami hidup sepadan dengan panggilan kami sebagai gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil menurut Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11. Demikian. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dilanjutkan pembacaan dari Efesus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Dilanjutkan lagi ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Kemudian berlanjut lagi ayat yang ke-14 hingga 16. Demikian Efesus pasal 4. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membangun. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua dan di dalam semua. Dilanjutkan ayat ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya
dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya di tengah-tengah masa pandemi corona ini? Sudah sekitar 2 bulan ya, kita harus berdiam di rumah. Mungkin banyak di antara kita yang sudah mulai bosan. Apa-apa semua harus di rumah. Yang mungkin biasanya doyan kuliner, ketemu makanan-makanan di luar. Ya, nggak bisa makan di luar. Semuanya harus bungkus, harus makan di rumah. Yang biasanya kerja, kelilingan, juga sekarang harus WFH gitu ya, work from home. Yang kerja mulai bingung, apalagi yang kerjaannya nggak bisa dikerjakan dengan diam di rumah. Mulai bingung karena nggak ada kerjaan, semuanya libur. Mungkin yang masih lumayan seneng adik-adik yang masih sekolah gitu. Sekolah libur panjang. Tapi lama-lama, waduh liburnya kok kepanjangan ya. Lagian libur juga gak bisa ngapa-ngapain di rumah terus. Mulai bosen. Apalagi di rumah tetap harus kerjain PR banyak-banyak gitu ya. Gak cuma anak-anak, gak cuma adik-adik, tapi orang tuanya juga bingung karena jadi guru dadaan di rumah. Bapak Ibu, di tengah masa pandemi corona ini mungkin gitu ya, yang membuat diri kita merasa paling miris, paling sedih, tidak hanya sekedar kita nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, bahkan nggak bisa ke gereja. Tapi yang membuat kita sedih adalah kita merasa kehilangan perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita rindukan. Kita nggak bisa ketemu teman-teman kita, sahabat kita. Bahkan kita harus menahan diri. Yang seharusnya kita bisa liburan untuk berjumpa dengan keluarga kita yang ada di luar kota. Tapi kita nggak bisa ketemu. Kita harus menahan diri. Bahkan tidak hanya untuk berjumpa dengan keluarga kita, tapi kita harus menahan diri, nggak boleh ke gereja. Kita harus menahan diri untuk nggak berjumpa dengan saudara-saudari seiman kita. Bapak Ibu, di sini siapa yang sudah mulai merindukan ke gereja? Bapak Ibu, saya sendiri mulai rindu ke gereja. Bukan hanya masalah ke gerejanya, saya tinggal di gereja, saya tinggal di pastori dekat gereja. Tapi saya rindu untuk bertemu dengan gerejanya, bertemu dengan orang-orangnya, bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, salah satu hal positif yang saya dapatkan di tengah-tengah masa pandemi ini, saya jadi sadar arti gereja yang sesungguhnya. Gereja bukan hanya sekedar gedung dengan adanya tembok-tembok yang membatasi. Tetapi gereja adalah kita, orang-orang yang satu di dalamnya, satu di dalam iman, satu di dalam pengharapan, yang semuanya diikat erat dengan kasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang 19, Yesus berdoa demikian. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Yohanes 17 ayat 9 merupakan doa Yesus bagi setiap kita, orang yang percaya kepadanya, yang adalah milik Kristus. Apa yang Yesus doakan? Apa tujuan Yesus berdoa bagi kita ini? Yohanes 17 ayat yang 11 menyatakan maksud Yesus. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka, orang-orang percaya itu kita, masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namaku, yaitu namamu yang telah Engkau berikan padaku, supaya, nah Bapak Ibu perhatikan, supaya tujuannya ya, mereka menjadi satu sama seperti kita.
Yesus mendoakan kita, setiap kita umat percaya, agar kita menjadi satu. Menjadi satu di dalam apa? Efesus pasal 4, bacaan kita tadi menyatakan di ayatnya yang keempat hingga 6, bahwa satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Menjadi satu tidak hanya sekedar menjadi keinginan Tuhan kita, sehingga Dia perlu mendoakan agar kita bersatu. Akan tetapi menjadi satu juga merupakan panggilan kita sebagai orang percaya. Efesus 4 ayat 1-3 menyatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, yaitu ini Paulus yang menuliskan surat Efesus, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan untuk menjadi satu. Bagaimana caranya? Efesus pasal 4 ayat 2-3 menyatakan caranya, yaitu hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu, di sini Efesus pasal 4 ayat 2-3 menyatakan caranya bagaimana orang-orang percaya itu bisa bersatu. Caranya adalah harus selalu rendah hati, lemah lembut, dan juga sabar. Bapak Ibu sadar enggak bahwa rendah hati, lemah lembut, dan sabar ini merupakan karakteristik dari orang yang punya kasih. 1 Korintus pasal 13 berkata, tentunya kita mungkin sudah sering hafal dan juga bahkan ada lagunya, bahwa kasih itu sabar, kasih itu tidak memegahkan diri. Dengan kata lain, dia rendah hati. Kasih itu lemah lembut. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya bagaimana cara kita bisa menjadi orang-orang yang bersatu, memelihara persatuan di antara sesama orang percaya. Maka firman Tuhan ingin berkata, marilah kita saling mengasihi. Mari kita memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa? Kasih. Bapak Ibu, ironisnya seringkali justru gereja tidak bersatu. Bahkan akhir-akhir ini mungkin kita mendengar ya kabar para pemimpin umat gereja yang saling bertikai, saling menimpali, saling berkata-kata satu dengan yang lain, saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, saling menganggap dirinya yang paling benar. Bapak Ibu, seringkali sebagai gereja kita itu sombong. Ini ciri-ciri yang tidak sesuai dengan karakter kasih yang suka memegahkan diri. Kita menganggap diri kita yang paling benar, ajaran kita yang paling benar, penekanan kita yang paling tepat, gaya ibadah kita ini yang paling benar dibanding gereja-gereja yang lain. Gereja seringkali fokus pada dirinya sendiri. Bapak Ibu, mungkin tidak hanya antar gereja, namun kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sendiri, di GKI Darmo Permai, gereja kita, mungkin seringkali kita pun bisa hidup dengan saling menyalahkan. Kita terbuai dengan diri kita sendiri. Kita merasa yang penting kan aku sudah rajin datang ibadah, rajin pelayanan. Kita fokus pada masing-masing diri kita. Kelompok-kelompok kita. Kita lupa mengerjakan panggilan besarnya. Bahwa seharusnya masing-masing kita tidak hanya fokus pada panggilan kita, tapi kita juga harus menjadi satu. Bapak Ibu, ibaratnya sebuah puzzle, gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingat kira-kira bentuknya puzzle, sekeping puzzle itu kira-kira seperti ini. Ibarat kalau kita, masing-masing kita itu adalah sekeping potongan puzzle, maka panggilan kita sebagai puzzle itu, mungkin kita merasa masing-masing kita secara pribadi adalah kita menemukan di mana posisi kita. Kita itu kepingan puzzle yang harusnya ditempatkan di posisi mana. Namun Bapak Ibu jangan lupa, bukankah tujuan utama dari pemasangan keping-keping puzzle itu bukan sekedar agar masing-masing kepingnya menemukan posisinya masing-masing saja. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, nah kira-kira seperti ini, biasanya kepingan puzzle itu akan dibentuk
dengan bentuk seperti ada lengkungan yang berbentuk cekung dan juga ada lengkung yang dapat memasuki bagian cekung itu. Sehingga ketika tiap keping puzzle itu ditempatkan, maka mereka akan saling mengait satu dengan yang lain sehingga mereka dapat terpasang dengan erat, nggak mudah lepas. Bapak Ibu, demikian juga panggilan setiap kita orang percaya. Dan apa tujuan dari tiap-tiap keping itu ditempatkan dan dikaitkan erat dengan menjadi satu antara satu dengan yang lain? Tujuannya satu, supaya mereka menampilkan sebuah gambar yang besar, gambar yang indah, yang diinginkan oleh pemasang puzzle itu. Bapak Ibu, demikian juga panggilan kita sebagai umat percaya adalah panggilan untuk bersatu. Tujuan besarnya adalah seharusnya untuk kita bisa menyaksikan Tuhan kita, menampilkan gambar dan Allah, mencerminkan Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu, seringkali kita terjebak dengan kita hanya fokus pada panggilan-panggilan kita secara pribadi. Kita fokus mengerjakan tujuan-tujuan pribadi kita, di mana seharusnya itu hanyalah tujuan yang kecil. Kita lupa panggilan yang terbesar, panggilan dan tujuan yang terbesar, yaitu untuk bersatu. Dengan tujuan, ketika kita bersatu, maka kita memperlihatkan gambaran yang paling besarnya, yaitu Tuhan kita. Bapak Ibu, saya sendiri terkadang malu gitu ya, ketika mengunjungi seorang jemaat dan bertanya, Pak, Bu, sudah berapa lama berada di GKI Damai? Kemudian ketika mereka menjawab, oh kami sudah sekitar 4 tahun beribadah di GKI Damai. Waduh, sudah 4 tahun mereka satu gereja menjadi jemaat di dalam gereja saya. Tapi namanya saja saya mungkin baru tahu waktu saya berkunjung waktu itu. Bapak Ibu, demikian juga ketika kita bergereja, kita sibuk. Ketika kita datang ke gereja hari Minggu, kita sibuk dengan pelayanan kita masing-masing. Yang penting saya melayani, yang penting tugas saya sebagai pemandu pujian, oh saya bisa menyanyi dengan baik. Yang penting saya main musik hari ini, oh saya bisa mengiringi dengan baik. Oh hari ini saya asyir, yang penting saya sudah nyalami, ngasih senyum sedikit lah sama jemaat yang datang. Bahkan sebagai penatua ya, kita datang duduk dan kita sudah menjalankan tugas kita dengan baik. Bapak Ibu, namun kita lupa ketika ada seseorang yang mungkin sudah bersama-sama beribadah dengan kita selama bertahun-tahun. Tapi saat dia pulang dari gereja, dia tetap merasa dirinya sebagai orang asing. Dia tetap merasa tidak menjadi bagian dari gereja kita. Bapak Ibu, panggilan besar kita sebagai orang percaya adalah kita rindu untuk bersatu. Bukan hanya kita fokus pada diri kita, namun ayo kita bersama-sama saling diikat erat. Efesus pasal 4 ayat 14-16 pun menyatakan tujuan yang terbesar dari panggilan orang percaya. Bahwa kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan terikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Marilah kita mengerjakan panggilan besar ini. Mulailah dari diri kita, mulailah dengan kita mau peduli, mulailah dengan kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang mempersatukan kami, membuat kami memiliki iman dan pengharapan. Meskipun di tengah pandemi yang meresahkan kami,
Ajari kami untuk tetap bisa menyaksikan kasih-Mu bagi sesama kami. Tuhan, kami berdoa agar kami gereja-Mu di tengah pandemi ini tidak membuat kami hilang pengharapan. Tidak membuat kami merasa lemah di dalam iman kami ketika kami tidak bisa datang ke gereja. Namun sebaliknya, justru ketika kami boleh merasa kehilangan, ketika kami boleh merasakan rindu kami, justru kami boleh merasakan semakin besarnya kasih kami antara satu dengan yang lain. Ketika kami rindu untuk berjumpa satu dengan yang lain, justru kami sadar ya Tuhan, akan arti keberadaan kami satu dengan yang lainnya. Bahwa kami adalah satu sebagai gereja-Mu. Tuhan, kami rindu di tengah masa pandemi ini, kami boleh saling menguatkan untuk kami bertumbuh di dalam Engkau. Bangkitkanlah kerinduan kami untuk kami berusaha bersatu. Di dalam doa kami sehari-hari, di dalam persekutuan-persekutuan kami, meskipun saat ini dilangsungkan secara online, biarlah kami diberi hati untuk rindu bersatu. Biarlah hati kami sungguh boleh menyatakan iman kami. Tuhan, jadikanlah kami satu, satu pikiran, satu hati, dan satu di dalam iman kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengingat akan baptisan kudus, marilah kita mengingatkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kepada setiap kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebagai nats pada persembahan kali ini, terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadapi Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang beri syukur, hai hati mulutan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Dalam setiap detik hidup kami, tak pernah lupa kami haturkan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan pencipta kami. Kau telah berikan begitu banyak berkat dan anugerah dalam hidup kami Tuhan. Izinkan kami pada hari ini mengaturkan rasa syukur kami kepadamu melalui persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa ucapan syukur kami ini yang kami persembahkan hanya kepadamu, Tuhan kami. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah. Dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Sebagai kami semua, mestilah kami
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita dan memampukan kita menjalankan panggilan kita untuk hidup sebagai gerejanya yang bersatu. Amin. Shalom, mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerahnya sehingga kita dapat beribadah kembali secara online pada hari ini. Keluarga Damai, bila Anda merasa terberkati dengan pelayanan hari ini, mari bagikan pengalaman Anda pada media sosial GKI Damai berikut ini. Kami juga ingin menyapa Anda yang baru saja pertama kali bergabung bersama kami di ibadah online pada hari ini. Selamat datang. Jangan lupa untuk menyapa kami melalui media sosial kami yang sudah tertera di layar Anda pada saat ini, karena kami sangat ingin mengenal Anda lebih jauh. Keluarga Damai, GKI Damai menyediakan layanan dukungan doa untuk keluarga Damai. Bagi keluarga Damai yang merasa butuh didukung dalam doa, Anda memiliki pergumulan selama masa pandemi ini, mari akses form dukung dalam doa yang dapat Anda akses melalui link berikut ini. Biarlah dalam setiap pergumulan kita tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu keluarga Damai, marilah kita tetap berakar, terus bertumbuh dan berbuah bersama di dalam Kristus. Sampai jumpa.